Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya dapat menyambut rekan-rekan foodpreneur di sore yang luar biasa hari ini. Semoga dimanapun foodpreneur berada tetap semangat dan tentunya sehat-sehat rekan-rekan. Perkenalkan, saya Wildan dari Foodies Academy ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Foodies atau teman-teman foodpreneur yang telah hadir dan tentunya juga nih kepada narasumber yang luar biasa sore hari ini telah bergabung di tengah-tengah room Zoom kita pada kegiatan free webinar Creative Sales Naikkan Penjualan dengan Budget Terbatas. Teman-teman foodpreneur, Foodies Academy belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner, memiliki visi Changing People Life through F&B Education, dan telah mengedukasi lebih dari 100.000 foodpreneur yang tersebar di seluruh Indonesia dan tentunya akan terus bertambah nih teman-teman. Foodies Academy juga hadir melalui berbagai platform loh, mulai dari YouTube hingga Instagram. Di YouTube, teman-teman dapat akses secara gratis karena lebih dari 1.000 video edukasi berkaitan dengan bisnis kuliner yang tentunya dapat teman-teman akses secara gratis, teman-teman. Selain itu juga nih, teman-teman dapat follow Instagram officialnya Foodies di @foodies.id. Jadi buat teman-teman yang ingin mengabadikan keseruan sore hari ini bisa banget teman-teman. Dengan follow, jangan lupa juga mention dan pakai hashtag di Foodies Free Webinar tentunya. Nah, untuk itu, teman-teman yang hadir di sini juga akan berkesempatan untuk mendapatkan magazine edisi multi-channel sales nih. Wah, luar biasa ya. Dengan catatan, teman-teman mengisi absensi yang maksimal, tentunya pengisiannya hingga pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat melalui klik link yang ada di kolom komentar tentunya. Nah, seperti yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, Foodies juga dengan spiritnya untuk memberikan edukasi kepada para pebisnis kuliner. Maka program-program yang Foodies hadirkan juga didesain khusus nih untuk menjawab kebutuhan atau bahkan kendala yang dialami oleh para pebisnis kuliner. Karena sejak tahun 2018, Foodies sudah mengedukasi lebih dari 1.000 foodpreneurs yang tersebar di seluruh Indonesia dengan brand-brand yang luar biasa gitu ya, dari nol hingga berkembang, mulai dari Justus, Haus, Warung Steak, Es Teh, dan lainnya sudah ada di ekosistem belajar bareng Foodies Academy. Tentunya nih teman-teman, membangun bisnis kuliner memang penuh tantangan gitu ya, mulai dari modal yang terbatas, persaingan yang ketat, hingga sulitnya menarik pelanggan nih. Tapi tenang aja teman-teman, untuk naikin omset tentunya nggak perlu selalu mahal. Dengan strategi dan ilmu yang tepat tentunya, kamu atau teman-teman bisa tetap jualan dengan hemat tentunya dengan berdampak yang luar biasa besar gitu ya. Nah, itulah yang bakalan kita bahas secara tuntas di Creative Sales bareng Exercise di Foodies Academy. Di sesi kali ini, teman-teman akan belajar bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, teknik penjualan low budget tapi high impact, serta rahasia mempertahankan pelanggan secara efektif. Wah, cocok banget nih buat teman-teman yang jualan cerdas, bukan lebih boros tentunya. Harus diingat, bisnis kuliner hanya bisa sustain kalau dasar atau fondasinya sudah kuat teman-teman. Dan juga untuk membantu kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh foodpreneur, Foodies telah memiliki program-programnya tentu. Nah, yang pertama itu ada pendaftaran workshop offline sales, marketing, dan sosial media for F&B Business Batch ke-13. Pendaftarannya masih dibuka, teman-teman. Program ini akan dilaksanakan secara offline di Kota Bandung pada tanggal 13 hingga 15 Agustus 2025. Akan ada Mas Rex Marindo, Mbak Stefani Kurniadi, hingga Mbak Cindy Alfionita. Nah, selama 3 hari, foodpreneurs akan mendapatkan banyak insight dari praktisi yang berpengalaman tentunya. Mulai dari hari pertama nih, bareng Mas Rex Marindo akan membahas tentang marketing strategi. Dilanjutkan bareng Mbak Cindy di hari kedua akan membahas tentang marketing program, dan di hari ketiga nih bareng Mbak Cindy Alfionita akan membahas secara tuntas tentunya dan mendetail juga berkaitan dengan sosial media. Plus juga nih, teman-teman akan mendapatkan tools secara lengkap berupa dokumen pendukung, real case, tadi kasus, dan kanvas juga nih, luar biasa teman-teman. Nah, selanjutnya juga, selain itu, Foodies memiliki program paket kelas omset meledak nih. Wah, luar biasa ya, secara online dengan pembahasan yang bervariatif juga tentunya. Mulai dari low budget high impact marketing,
desain dan packaging yang menjual, marketing fundamental, hingga wow factor untuk meroketkan sales dan omset. Wah, lengkap banget deh teman-teman. Nah, khusus untuk teman-teman yang mengikuti free webinar kali ini, tentunya program-program yang Foodies hadirkan tadi akan mendapatkan harga spesial nih. Mulai dari workshop sales marketing for F&B Business Batch ke-13, dari harga normal 13.499.000, teman-teman cukup membayar di 7.990.000, teman-teman. Wah, hemat hingga 5 juta rupiah. Dan lebih spesial lagi nih, ada paket bundling untuk 3 orang nih, teman-teman cukup membayar di 19 jutaan aja. Nah, sama halnya untuk program paket kelas omset meledak dari harga 1.495.000, teman-teman cukup membayar di 299 ribuan aja lah. Murah banget teman-teman, jangan sampai kelewatan promo tersebut. Teman-teman dapat klaim promo tersebut dengan screenshot melalui layar yang ada di layar teman-teman, lalu klaim melalui CS-nya Foodies tentunya ya. Dan ingat, program ini atau promo ini hanya untuk 10 orang tercepat. Maka dari itu siapa cepat dia dapat, teman-teman. Nah, pastinya juga nih yang ditunggu-tunggu oleh Fullpreneurs yaitu sesi free webinar Creative Sales menaikkan penjualan dengan budget terbatas. Saat ini kita sudah kehadiran salah satu edukator di Foodies Academy. Beliau merupakan seorang mentor dan juga investor bisnis kuliner nih. Langsung aja kita sapa dulu, ada Mas Rex Marindo. Halo, selamat sore Mas Rex. Halo Wildan, selamat sore. Oke, luar biasa nih. Wah, gak kalah semangat sama teman-teman yang ada di rumah nih kayaknya Pak Rex. Iya Gimana dong, Pak? harus semangat dong. Kalau ngomongin sales tuh harus selalu semangat deh. Iya, luar biasa, bener banget. Kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar nih Pak untuk masuk ke sesi materi kita sore hari ini. Oke. Sebagai informasi nih untuk teman-teman yang ada di rumah, boleh siapin dulu catatannya, siapin dulu pertanyaan sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa simak baik-baik materi yang akan dibawakan oleh Mas Rex Marindo. Baik, langsung aja kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu tentunya. Kepada Mas Rex, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Wildan atas pengantarnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua juga yang sudah join di sore hari ini, yang sudah meluangkan waktunya ya, luar biasa untuk belajar lagi, karena memang kunci untuk bisa berhasil dalam bisnis kuliner itu ya salah satunya mau terus upgrade ilmu dan belajar ya. Nah, hari ini ya kita akan diskusi ya, saya akan memaparkan salah satu konsep model yang Foodies kembangkan ya, untuk bisa menjawab masalah utama dalam bisnis kuliner. Salah satunya yaitu sales. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh suka bingung ya kalau udah sales misalnya turun atau sales tidak tercapai, atau misalnya bosnya kita minta sales kita harus naik gitu sekian persen atau sekian juta, ratus juta atau miliar bahkan bisnis. Nah, kemudian kita jadi stuck gitu ya. Waduh, ini gimana ya? Karena memang kadang-kadang ya dalam prakteknya kita itu memperlakukan sales itu sebagai sesuatu yang sifatnya itu seperti rutinitas dan sudah faktor given ya. Padahal nggak begitu. Ya, sales itu sesuatu yang inovatif ya. Sales itu sesuatu yang berkembang, strateginya, programnya, insight-nya, dan juga cara-caranya. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu teman-teman upgrade, pelajari secara berkala tentunya. Nah, dalam bisnis kuliner, bicara soal sales itu sesuatu yang cukup menarik ya, cukup kompleks tapi juga seru sekali. Ya, dan itu sesuatu yang apa namanya sangat membuat kita itu apa ya, kayak gregetan gitu kalau udah ngomongin sales gitu ya. Apalagi yang salesnya nggak tercapai ya. Makin gak gregetan seperti itu. Nah, gimana nih caranya biar wah kepikir gitu ya ide-ide sales, tentu kepikir sesuatu yang juga relevan dalam konteks ini gitu. Nah, disinilah kita di Foodies kemudian membuat satu model yang nanti ini bisa diharapkan membantu teman-teman dalam mencari berbagai ide-ide untuk menciptakan salesnya biar lebih baik ya, biar lebih inovatif dalam mencari program-program sales yang kita namakan dengan Creative Sales Model by Foodies Academy.
Jadi teman-teman udah nggak usah pusing lagi ya. Kadang-kadang kalau yang begini-begini itu di workshopin mahal, tapi ini dikasih gratis buat teman-teman ya. Nah, jadi harus belajar lagi lebih detail. Ya tentu saya tidak akan membahas dalam sekali ya, karena ini apa namanya sebagai satu kelas pengenalan buat teman-teman, tapi setidaknya implementasinya teman-teman akan bisa gunakan ya. Nah, oke, sebelum saya masuk ke seperti apa sih 8 fundamental creative sales model to achieve sales target ya. Kenapa sih teman-teman belajar di Foodies ya? Nah, ini sering saya kemukakan nih bahwa yang pertama, teman-teman itu kalau belajar di Foodies itu belajar dengan practitioner. Ya, practitioner itu artinya orang-orang yang memang di dalamnya itu masih terus relevan, masih terus bekerja di dalam industrinya, ya masih terus memikirkan strategi, research dan lain-lain gitu. Jadi bukan belajar dari coach atau mentor atau pengajar yang manapun yang cuman bisa cerita masa lalu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen cerita masa sekarang gitu ya, bagaimana strategi naikin sales masa sekarang, bagaimana strategi menggarap media masa sekarang gitu ya, bagaimana strategi menggunakan misalnya Meta Ads dan lain-lain. Nah, itu coach-coach atau mentor di Foodies itu bisa menceritakan dengan begitu banyak studi kasus ya. Nah, kenapa? Karena tadi kita practitioner. Ya, jadi itu satu poin. Yang kedua adalah ton of study case. Jadi udah mungkin udah bisa dibilang ratusan studi kasus ya dalam bisnis kuliner yang kita alami ya melalui konsultasi-konsultasi, mentoring dan lain-lain. Nah, ini juga satu poin yang memperkaya ya apa namanya pemikiran-pemikiran dalam konteks F&B bisnis. Yang ketiga nih, nah kalau ini baru terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi dalam waktu ya pendek ataupun sudah jangka lama gitu ya, yaitu melihat blind spot. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa setiap stage dalam bisnis kuliner itu sama ya. Jadi kalau kita bikin bisnis sebulan 100 juta, kemudian kita bisa bikin 500 juta, terus kita kita jumawa bahwa kita merasa, wah gue udah hebat nih. Ya, kemudian teman-teman lupa untuk upgrade dan belajar. Padahal ketika jadi 500 juta, apa yang dihadapin itu akan berbeda tuh. Ya sama kayak sekolah. Ya, baru naik kelas 2 sudah merasa jago banget gitu ya. Oh, gue udah bisa nih, nggak usah belajar. Ya, ujungnya teman-teman nanti akan kesulitan mengikuti sejenius apapun Anda ya, apalagi nih bisnis kuliner gitu. Atau bayangkan sebuah ring tinju gitu ya, kita biasa main di kelas welter ringan, terus tiba-tiba ini omset 100 juta ini tiba-tiba naik 1 miliar karena lagi viral lah. Kemudian karena mungkin juga lagi, ya hoki aja pas banget waktunya, naiklah omsetnya jadi 1 miliar. Nah itu udah masuk ke kelas Batam junior gitu ya, atau kelas Batam, kelas beratnya gitu. Ya kalau nggak pernah berlatih di situ, tidak pernah belajar, tidak pernah praktis gitu ya nanti teman-teman akan terkapar di situ ya dengan banyak masalah yang akan terjadi. Nah, makanya dalam konteks ini kita itu perlu tetap selalu belajar, selalu mendapat bimbingan, ya dapat mentoring, dapat coaching dan selalu harus terus upgrade ya ketika kita bicara berkembang. Ya kecuali teman-teman nggak mau berkembang ya, udahlah saya cuma punya bubur ayam satu omset 5 juta sehari udah cukup gitu. Nah, kalau itu ya you can do what you do lah istilahnya begitu ya. Nah sisanya ada framework, research, ecosystem dan lain-lain ya. Nah kita masuk sekarang ya ke bahasan tentang 8 fundamental creative sales model by Foodies Academy gitu ya. Nah konteksnya sederhana aja sebetulnya. Kalau orang yang paham bagaimana mengimplementasikan 8 hal ini, yang which is gampang sebetulnya kalau nanti teman-teman lihat modelnya, oh gini doang gitu ya. Nah, teman-teman akan merasa bahwa ya dapat insight lah ya dalam konteks ini. Oh iya ya, ternyata mikirin ide-ide kreatif untuk naikin sales tuh nggak susah-susah amat loh ternyata. Gitu ya. Nah, biasanya kita udah mentok tuh. Kalau udah mentok tuh jawabannya gitu-gitu aja pasti. Kalau pimpinannya ya, kalau teman-teman owner ya teman-teman akan bingung mau ngapain. Ujung-ujungnya nanti bayar iklan, bayar KOL gitu. Taunya begitu-begitu doang gitu ya. Belum tentu solusinya bayar KOL masalahnya gitu. Bisa jadi itu malah nambah masalah. Nambah masalah apa? Nambah masalah cash flow makin habis gitu ya. Profit makin kurang karena
spending di KOL itu nggak murah. Tapi kita nggak tahu juga ya seperti apa sebetulnya efektivitasnya. Ya, ternyata nggak perlu KOL untuk naikin sales kalau kita melihat bahwa oh sales itu terdiri dari TC dikali EPC gitu. Oh nggak harus TC yang naik, average per check ya EPC juga bisa naik gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang baru denger saya ngomong gitu ya terkait TC, EPC gitu, apa itu total check atau apa itu average per check, ya wajar kemudian kita jadi nggak paham dan kurang kreatif dalam membangun kegiatan sales kita. Nah, jadi di sini ya saya bukan mau kasih hasilnya ya, saya mau kasih teman-teman pancingnya ya, saya mau kasih teman-teman bekalnya untuk menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif. Kalau teman-teman cuma cari idenya, ya teman-teman cari programnya, cari aja di Foodies artikel, www.foodies.id/artikel, well done di post di situ. Ya, itu nanti banyak, ya ikannya banyak, ya programnya banyak. Tapi program itu bisa digunakan dan akan efektif kalau kita tuh tahu proses dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, jadi di kesempatan ini ya setengah jam ke depan ini ya saya akan kasih teman-teman pancingnya, ya kailnya, bukan ikatnya. Nanti teman-teman kalau udah punya pancingnya, dan ini pancingnya yang pancing yang bagus gitu ya. Jadi pancing yang bisa digunakan bahkan untuk menarik hiu gitu ya, gitu bukan pancing untuk narik lele gitu ya. Nah ini bedain juga tuh, ada juga yang ngasih pancing tapi pancingnya untuk narik lele gitu, tapi begitu hiu yang makan ya putus gitu seperti itu. Nah, oke, kita masuk ya. Apa sih objektifnya kalau kita menguasai yang namanya creative sales model by Foodies ini ya? Objektifnya ada 5 hal. Yang pertama tentu aja kita bisa meningkatkan yang namanya traffic ya. Nah, itu dalam konteks ilmunya nanti namanya TC atau total check atau jumlah transaksi. Banyaknya transaksi yang terjadi ya. Kemudian juga meningkatkan nilai transaksi average per check gitu ya. And then kemudian meningkatkan frekuensi pembelian, repeat order. Kemudian optimalisasi budget sales atau marketing atau itu ada cost optimization dan juga mencari atau membangun another revenue stream. Ya, misalnya teman-teman nih sudah kuat nih, wah saya harus mulai masuk nih ke revenue lain nih, udah mentok nih, dine in udah full. Ya delivery online juga udah oke sebetulnya ya udah bagus gitu. Apalagi ya yang bisa membuat bisnis kita makin berkembang gitu. Bisa aja kan masuk misalnya ke big order. Ya bisa juga masuk ke B2B dan lain sebagainya. Nah, jadi ini objektifnya ya. Nah, seperti apa sih fundamentalnya? Nah, kita bikin gampang ya. Nanti teman-teman bisa print screen ya, nanti posting ya materi-materinya ya. Mana tahu kalau yang nanti postingnya bagus bisa dikasih reward ya sama Foodies ya. Rewardnya apa nanti bisa dikasih ini Wildan free e-magazine ya. Nah, yang terbaru tuh kita punya ya. Oke. Apa sih 8 fundamental ini ya? Yang pertama itu adalah target base. Jadi kalau ngomongin sales, tentu kita selalu bicara namanya target. Ya. Nah, target ini harus ya memenuhi yang namanya unsur SMART. Jadi SMART itu nanti saya jelaskan di belakang ya, specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Yang kedua, ya, fase yang kedua adalah theoretical framework. Nah, jadi kalau saya mau naikin sales nih, nah saya juga harus tahu dong teorinya sales itu seperti apa sih sederhananya gitu. Ya, kalau kita pengen menyelesaikan persamaan aljabar misalnya gitu. Wah ini kita lihat angka nih aljabar nih 8 apa sekian gitu. Kemudian kita untuk menyelesaikan persamaan ini artinya kan kita harus ngerti dulu teorinya aljabar itu seperti apa. Ya. Nah ini sama dalam bisnis. Kalau kita mau menyelesaikan permasalahan tentang operasional, kita harus paham dulu theoretical, best practice atau frameworknya dalam operasional itu seperti apa. Nggak bisa tiba-tiba diselesaikan pakai ide. Ide-idenya pasti ngarang kemana-mana nanti. Ya, kalau saya mau menyelesaikan problemnya supply chain management gitu, terkait misalnya dengan bagaimana mengontrol
apa namanya belanja bahan baku. Kan saya harus ngerti dulu frameworknya seperti apa sih ya. Teorinya seperti apa sih? Oh, teorinya ini berarti kita harus seperti ini atau ilmunya seperti apa sih? Nah, jadi theoretical framework ini bisa terkait dengan ilmunya seperti apa, best practice-nya seperti apa, ya ataupun caranya seperti apa. Nah, ini kita harus dapat dulu. Ya, untuk paham theoretical framework itu harus belajar. Ya, bisa juga dari pengalaman, tapi pengalaman itu cara belajar yang paling mahal. Ya, teman-teman bisa jadi harus gagal dulu kalau belajar dari pengalaman. Ya iya kalau pengalamannya benar, pas sudah selesai terus, oh implementasinya harus sebenarnya begini. Pada prakteknya kan belum tentu juga. Ya itu betul gitu. Jadi bagaimana Mas cara untuk memahami theoretical framework atau best practice itu? Ya paling gampang sebetulnya belajar dari yang sudah pernah menjalankan. Itu yang paling gampang sebetulnya. Tapi it's no problem, ya banyak juga teori-teori yang bisa digunakan. Nah, yang ketiga adalah insight base. Ya, insight base ini apa? Sesuatu yang kita kalau sudah ada teorinya nih, oh, jangan lari ke ide dulu ya. Biasanya orang itu begini nih, ya, ada target, oh saya mau naik sales nih, sekian. Tiba-tiba loncat langsung, wow, langsung ke nomor 4, langsung diskusi. Gitu ya. Nomor 2 dilewat, nomor 3 dilewat. Ya, padahal ketika bicara satu target atau satu problem, ya atau satu objektif, kita harus tahu dulu theoretical atau best practice-nya seperti apa. And then kemudian dari situ kita kumpulkan yang namanya insight base. Insight base itu data, fakta, informasi, knowledge, dan juga experience bisa jadi di dalamnya. Ya, jadi kalau saya mau naikin sales, ya oh teorinya sales ini TC dikali EPC nih. Oh, insight-nya seperti apa? Saya baca dulu tuh datanya. Data apa? Misalnya data POS gitu ya. Kita lihat lagi produk matrix-nya, kita kumpulin data-data pesaing, misalnya pesaing ini strateginya apa sih kok dia bisa naik? Ya salesnya kok dia bisa bagus, salesnya kita pelajari lagi dulu berbagai hal terkait. Nah, sehingga nanti begitu lagi ideation ya. Di nomor 4 ini ideation, kita tuh lagi diskusi kalau di ruangan tuh sudah semuanya itu otaknya tuh sudah pakai insight, sudah pakai data, sudah pakai fakta, sudah pakai inspirasi, ya sudah pakai berbagai hal yang kita tuh udah mulai kepikiran, oh iya nih naikin sales begini. Jadi jangan loncat 1 ke 4, ya. Jadi ya target kita harus lalui dulu theoretical framework dan insight base-nya. Baru nanti dalam group ideation itu kita kemudian muncul sesuatu yang relevan. Kasih idenya itu idenya relevan. Ya. Jadi nggak ada tuh ide yang ngacak-ngacak nggak jelas gitu. Ide tuh bisa banyak. Kita bisa kumpulkan. Tapi kan maunya kalau meeting ide relevan dong. Ya jangan ngarangnya kejauhan gitu loh. Ya, tiba-tiba gimana naikin sales, bayar KOL aja mas, nggak tahu faktanya apa, nggak tahu datanya gimana, tiba-tiba bilang bayar KOL. Ya, gimana kalau kita punya tim yang model kayak begitu gitu, ya habis duit kita kalau bisnis owner. Ya, kalau tim kan gampang, perusahaannya tutup tinggal pindah kerja gitu kan. Kalau owner kan nggak begitu. Ya, nah ini yang keempat. Jadi harus melalui tahap 2 dan 3. Baru setelah group ideation kita dapat tuh berbagai ide ya, strategi dan lain-lain. Nah, baru kita validasi nomor 5 idenya ini. Kita validasi itu gimana? Ya, kalau yang cabangnya 1 misalnya pakai dulu ke konsumen terlebih dahulu misalnya ya kita testing nih produknya kita. Misalnya contoh idenya adalah mengeluarkan produk baru misalnya. Ya, new product launching karena ternyata kalau pakai NPL ini sales tuh bisa naik tuh dari pengalaman kita gitu ya. Nah, sehingga kita pengen banget ini produk apa namanya kita NPL kan produk baru misalnya produk minuman atau makanan ya yang harapannya nanti menjawab yang nomor 1 bahwa kita bisa meningkatkan sales. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa validasi dulu idenya. Ya, validasi ide itu ada 2 macam.
dalam konteks kita belum melakukan launching, tapi ada konteks juga kita bisa melakukan itu dengan perhitungan yang terbatas, artinya sudah di launching. Let's say misalnya, ya, nah di sini kita lihat nih, kita testing dulu nih produknya kita nih. Wah, ini NPL nih, saya mau keluarkan NPL misalnya menu-menu dimsum misalnya gitu. Nah, kita tes dulu ke target market. Ya, 30 orang ditanyain tentang dimsumnya. Gimana Pak responnya? Wah, enak nih dimsumnya nih, kalau harga 15.000 mau beli nggak Pak isi 3? Wah, beli saya. Ya, ada masukan lain nggak? Kurang gurih aja, kurang ini. Nah, itu validasi ide itu kita siapkan. Ya, kita perbaiki di nomor 5. Baru akhirnya kita eksekusi idenya. Ya, eksekusi ide ini yang akan menentukan apakah target yang kita buat, ya, target yang kita buat ini bisa ya menjawab, ya, dijawab melalui ide yang kita eksekusi. Tapi teman-teman bayangin nggak, di poin nomor 6 ini, eksekusi ide yang dilakukan itu sudah sangat terukur sekali. Ya, kenapa? Karena sudah melalui 5 fase. Ya, harus targetnya jelas, pakai framework yang jelas, sudah pakai insight base yang jelas, sudah di ideation bareng-bareng dengan tim juga, ya sudah coba divalidasi produknya, baru dieksekusi. Ya, nanti di dalam eksekusi ini melibatkan yang lain tentunya, ya, barangnya harus ada di outlet, ya, jangan sampai kosong. Operasionalnya harus ngerti buatnya, misalnya harus ada SOP dan lain-lain. Nah, disinilah semua yang kita siapkan itu harus ya melalui satu koordinasi bareng dengan tim internal kita. Jadi bisnis kuliner itu bukan bisnis apa ya istilahnya, bisnis silo ya, bisnis yang berdiri sendiri-sendiri. Karena tujuan bisnis kuliner itu sederhana aja. Ya, kita mempunyai target yang sama, yaitu ya mencapai sales, mencapai profit yang ditargetkan oleh perusahaan, dan juga mencapai ya pertumbuhan dan kestabilan ke depannya. Nggak ada target lain, semua targetnya itu. Ya, jadi kalau SCM bilang, kalau misalnya bagian supply chain bilang, wah kita udah hebat gitu, tapi sales nggak tercapai, tetap aja nggak tercapai bisnisnya. Ya, marketingnya bilang, wah kita udah FYP nih, ditonton 5 juta, tapi salesnya cuma 60% tercapainya. Ya itu omong kosong, nggak ada gunanya FYP-nya gitu. Cuman buat portofolio yang FYP gitu, biar nanti kalau pindah kerja gajinya lebih gede. Tapi buat perusahaan yang nggak capai target, 50%, 60%, tutup-tutup juga ujungnya gitu kan. Ya, nah jadi ini satu hal yang teman-teman harus pahami, ya, bahwa sales itu terkait satu dengan yang lain dalam seluruh perusahaan. Nah, itu ide execution. Makanya ketika melakukan eksekusi begini, ini tuh harus ada meeting internal dulu, diskusi internal, persiapannya seperti apa gitu, biar apa yang dieksekusi ini bisa sukses. Ya, karena ide apapun yang disiapkan pasti tujuannya kan bisa naikin sales. Satu, tujuannya kan bisa naikin profit. Dua, gitu kan, tujuannya kan bisa membuat brand kita tetap relevan. 3, tujuannya kan biar perusahaan punya cash flow, punya uang, punya sesuatu yang nanti bisa digunakan untuk bertumbuh lagi. 4, nah jadi bayangin tuh ya betapa pentingnya setiap orang di dalam perusahaan. Ya, nggak ada yang lebih penting dan paling penting, semuanya sangat penting sekali ya, karena kita di F&B business. Kalau teman-teman, wah Mas, kalau saya branding aja sebetulnya. Kita mah targetnya engagement 2%, 3% gitu. Pindah, jangan bisnis, jangan kerja di F&B. Kerja di Unilever gitu ya. Kerja di mana? Di bisnis-bisnis yang memisahkan itu gitu. Kalau di F&B enggak. Ya semuanya ya urusan kita. Seperti itu. Nah, itu nomor 6. Nomor 7, idenya udah dieksekusi nih. Ya, wah, udah dieksekusi nih idenya. Apa yang harus teman-teman lakukan untuk memastikan target ini bisa tetap tercapai? Ya, yaitu melakukan yang namanya target and execution review. Ya, berapa lama tuh Mas? Mending ya weekly. Tapi kalau misalnya pakai angka-angka yang buat yang paham ya, ada POS-nya itu bisa daily sebetulnya. Daily dari mana? Dari numbers-nya aja lihat.
Gimana nih, sales naik gak nih sejak ide NPL ini dieksekusi? Wih, ternyata betul ya, sales kita naik nih. Rata-rata biasanya kita dapat customer itu sehari TC-nya total transaksinya 100. Sekarang dengan program sales yang kita buat, itu terjadi naik TC-nya 120 misalnya. Oh ternyata average per check-nya, EPC-nya juga naik nih. Dari biasanya 100.000 jadi 120.000. Wah kalau bisnis kita ya teman-teman ya. Lihat ya. Saya kasih contoh dikit ya. Kalau bisnis kita per hari misalnya, ini kan sales ya. Sales itu kan TC dikali EPC ya. TC itu total check, jadi terkait dengan traffic. Kalau EPC itu average per check, jadi terkait dengan nilai belanjanya berapa, ya. Nah, kalau biasa TC kita 100, ya, dikali rata-rata TC kita 100.000, artinya kan omset kita berapa di sini? 10 juta, ya. Nah, lewat kreativitas teman-teman, ya, jumlah TC-nya sih sama-sama aja, ya 100. Tapi ya karena idenya teman-teman buat ide sales, jadi orang itu belanjanya lebih banyak jadi 120.000. Nah, di sini kita tuh bisa naikin penjualan 20% udah. Jadi 12 juta. Idenya apa? Oh, idenya bagaimana caranya orang belanja lebih banyak. Kita pakai namanya NPL misalnya. Ya. NPL itu apa? New Product Launching. Ya. Kalau teman-teman lihat Starbucks, Starbucks itu kan ada yang namanya tall, ada venti, ada grande, ya. Nah, lihat ya, ini gelasnya ya. Nah, lihat. Setiap gelas naik, ya, setiap gelas naik, dia tambahnya 5.000. Nah, lihat. Nah, ini tuh program ini, tall, venti, grande ini ya, ini dinamakan dengan program meningkatkan nilai belanja konsumen. Ya, dipromosiin nggak pertanyaannya sama Starbucks? Ya pakai KOL nggak? Ya udah pasti enggak dong. Masa Starbucks bilang gini ke konsumennya, halo teman-teman, nanti kalau lo datang ke outlet gue akan jual lo Fenty sehingga lo bayar lebih mahal 5.000. Kan aneh, nggak mungkin begitu kan. Jadi programnya kan diem-diem. Ya diem-diem tuh dalam konteks begini, kalau teman-teman datang ke Starbucks, Kak mau beli cappuccino, oh kakak mau beli yang Venti atau yang Venti atau yang Grande kak? Loh, belum dia udah tawarin naik 5.000 perak. Itu program sales. Ya, pertanyaannya keluar duit nggak program itu? Enggak. Ya, hanya dengan menciptakan extra large atau ada large, small dan tall. Ya, belum ganti bin. Kakak mau pakai binnya yang origin atau yang apa namanya eh, luar negeri kak misalnya. Oh saya mau pakai yang origin Indonesia deh, tambah 5.000. Kalau luar negeri tambah 10.000. Loh kalau nggak nambah, binnya apa ya? Oh ini bin blend house kita kak, kalau yang nggak nambah. Oh gitu. Tapi lihat nggak? Ya ngomong gitu aja naik lagi tambah 5.000. Kakak mau pakainya oat atau pakai susu kak? Susu biasa. Oh saya mau pakai oat biar agak sehat, tambah lagi 10.000. Nah itu program sales. Ya. Sekarang saya tanya, dari mana ide-ide kayak begitu datang? Ide-ide itu datang karena kita punya target naikin sales dan karena kita ngerti teorinya dan kita mencari insight-nya. Ya, makanya insight itu ya banyak dalamnya, ada data, ada fakta, ada informasi, ada knowledge. Knowledge itu baca buku, studi-studi kasus misalnya ya. Kemudian kita baca bukunya misalnya orang-orang yang inovatif, yang kreatif ya, bukunya Seth Godin misalnya, bukunya siapa lagi Tung Desem misalnya. Bagus loh bukunya itu, Marketing Revolution itu. Ya, ilmu-ilmunya praktis-praktis di situ. Dari situ kita lihat TikTok ya, searching di TikTok, bukan searching kucing atau kuntilanak di prank ya, tapi cari yang ide-ide marketing gitu ya. Nah, dari situlah banyak terpikir ide-ide ya. Disitulah baru kita bisa muncul dengan berbagai ide. Nah, balik lagi teman-teman ya. Kalau udah paham framework seperti ini, sebetulnya F&B itu nggak susah-susah amat kalau buat cari ide. Ya, karena
teman-teman harus lulus dulu di bagian yang sini. Ya, kalau cari ide aja susah buat naikin sales, teman-teman belum lewat stage 1 yang paling gampang dalam bisnis kuliner, yaitu marketing dan sales. Ya, nanti stage berikutnya susah-susah. Ya, kalau ini nggak siap nih repot. Ya, loh Mas, ini bukan stage paling susah. Enggak, F&B itu bukan ini stage susahnya. Nanti ya, stage susahnya kalau udah cabangnya nambah, ngurusin orang, ngurusin operation, ngurusin supply chain, ngurusin produk quality, ngurusin investor, pajak, regulasi dan lain-lain. Susah F&B itu. Ya, kalau kalau stage yang gampangnya ini belum lewat, nah ini repot nih. Ya. Nah, artinya kan yang ini harus sudah memahami dulu. Ya, bukan berarti mencapai sales itu gampang, tapi setidaknya kita sudah punya framework. Ya, jika terjadi sales kita turun, kita tuh udah mulai, wah ini harus siap nih. Datanya mana nih? Ya kenapa turun nih? Produk yang terjual apa nih? Nah, itu data tuh. Cari juga di TikTok. Wah, ini apa nih yang lagi roti lagi viral? Oh, ternyata ada roti macan lagi viral. Boleh juga nih kita keluarin roti sordo, sop sordo begini untuk naikin jualan. Nah, itu semua ada di Insight Base. Jadi ini sangat penting nih teman-teman ya, di stage atas ini sangat penting sekali nih stage atas ini ya untuk ngerti. Baru stage bawah ini terkait dengan eksekusi. Ya, jadi kalau idenya aja udah jelek, tidak punya dasar, ya, tidak punya trend base misalnya yang digunakan, tidak punya theoretical yang kuat, tidak punya insight yang kuat, hampir dipastikan eksekusinya nggak ada hasil. Ya, nah, jadi ini flow-nya. Dan terakhir, ya baru kita evaluasi keseluruhan. Wah, ternyata cukup bagus nih ya 3 bulan ini kita membuat program ini. Nah, pertahankan programnya, ulang lagi prosesnya. Ya, kalau ini bagus, jalankan lagi. Ya, bagaimana bisa lebih bagus? Kalau ini tidak berhasil, dievaluasi kenapa tidak berhasil. Ya, kayak yang bagus dipertahankan, tapi kan nanti muncul ide-ide baru lagi, sesuatu yang baru lagi, hal-hal baru lagi di F&B industry itu. Nah, ya teman-teman, jadi pahamilah 8 hal ini. Ya, pahamilah 8 hal ini yang menjadi fundamental penting ya terkait dengan bagaimana kita bisa menciptakan ide-ide kreatif ya terkait dengan sales yang bisa membuat ya bisnis kita bisa lebih berkembang. Karena at the end ya, at first semua urusannya adalah jualan dodolan gitu ya. Nggak ada jualan, nggak ada bisnis. Ya, jadi ini fundamental awal ya ketika kita bicara soal bisnis kuliner. Nanti ya kalau teman-teman yang tertarik untuk lebih detail menguliti satu persatu ya terkait dengan setiap poin ini. Nah, tadi Wildan udah bilang tuh kita bulan depan insya Allah ada kelasnya ya, kelas tentang sales social media and marketing. Wah, itu 3 hari di Bandung ya, kalau yang tertarik untuk ikut ya, atau nggak ada waktu bisa kirim timnya untuk ikut di Bandung. Nah, di sini bakal dikupas tuntas sampai program-program detailnya seperti apa, biar nanti ada bayangan ya. Nah, dan bayangin aja ya, kelas ini udah diikuti oleh bisnis-bisnis yang levelnya gede-gede sekali ya, tapi juga banyak UMKM yang ikut. So, teman-teman ya, silakan dicatat lagi ya, bisa difoto atau di print screen. Inilah 8 fundamental creative sales model. Ya, ini salah tulis nih, foodies sales model, harus creative sales model ya by foodies yang bisa membantu teman-teman untuk bisa achieve sales targetnya ya. Nanti diperdalam lagi ilmunya ya dengan berbagai literatur ya yang teman-teman bisa baca di kolom chat ya dari foodies artikel. Ya, dan tenang aja, teman-teman kalau yang nggak bisa offline masih bisa belajar secara online. Ya, ada SPK kita ya, Sekolah Pengusaha Kuliner. Ada berbagai course di situ. Yang belum siap atau belum bisa istilahnya berlangganan ataupun memang belum diberikan kemampuan, teman-teman nggak usah khawatir. Ya, Foodies itu punya 480 artikel yang bisa dibaca setiap hari. Dan artikel-artikelnya ditulis dengan baik, dengan panjang, ya dengan studi-studi case.
Ya, dan bukan artikel clickbait ya yang cuma satu paragraf klik teman-teman suruh bayar. Enggak, teman-teman bisa belajar full di artikel itu yang belum punya kesanggupan untuk ikut kelas, atau kalau baca artikel males bisa nonton YouTube. YouTube-nya lebih banyak lagi. Ya, ada 1.100 video lebih gratis. Jadi kuncinya ya balik lagi, kalau jalanin bisnis kuliner itu tidak boleh malas. Ya, lawan terbesar kita itu dalam F&B itu diri kita sendiri yang merasa sudah cukup, yang merasa malas, yang merasa sudah jago, ya karena dia sudah wah bisa bikin 1 miliar, ya sudah bikin 1 miliar itu kan belum pernah main di 5 miliar sebulan, ya jangan pikir nanti sama 1 sama 5 miliar itu udah apa namanya setannya udah beda itu, gitu ya. Jadi ya keep learning ya. Karena lawan terbesar itu Anda sendiri nanti ya ketika ngejalanin bisnis kuliner. So teman-teman ya, nggak panjang lebar, singkat aja karena tadi saya bilang di awal saya mau kasih pancingnya ya. Kalau program-programnya apa aja baca di artikel banyak ya. Wah itu puluhan program saya tulis di situ. Ada NPL, ada strategi kolaborasi, ada wow factor, ada apa gitu. Teman-teman bisa baca ya. Ini juga jadi tugas dan tantangan teman-teman tentunya ya. Kalau belajar minta pancingnya ya, karena kalau saya kasih langsung oke, cara ningkatin sales nih pakai NPL, pakai wow factor, pakai QOL, pakai apa, memang implementasinya paham ya, memang flow-nya paham yang membuat itu berhasil. Nah sekarang ya hari ini nggak panjang tapi saya kasih this is the framework ya, this is the model ya, silakan gunakan ya, silakan implementasikan, tapi ingat nomor 3 hanya bisa didapat ketika teman-teman mau berusaha. Ya, apa tuh mau usaha? Baca, belajar, ngulik, baca-baca, nonton, ya, belajar hal baru dan lain-lain. Itu hanya bisa dikerjakan oleh teman-teman. Ya, sisanya ya kita ikhtiar aja ya yang terbaik. Semoga nanti bisnisnya bisa berjalan karena ikhtiarnya sudah luar biasa untuk menjalankan bisnisnya. So itu aja teman-teman ya. Semoga singkat tapi bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ini frameworknya, ini pancingnya, ini modelnya ya yang bisa teman-teman gunakan untuk menjalankan bisnis kulinernya, dan hopefully ya teman-teman bisa mengimplementasikannya biar salesnya makin naik. Tapi model ini juga bisa teman-teman gunakan untuk menyelesaikan banyak masalah ya di dalam perusahaannya. Flow-nya sama aja ya, tinggal ya kata-katanya harus berbeda. Gitu aja teman-teman. Selamat sore. Kalau ada pertanyaan bisa di-put di kolom komentar ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Wildan. Terima kasih. Oke, luar biasa nih. Wah, daging banget gitu ya pembahasan dari Mas Rex Marindo. Udah di-spill juga tadi buat teman-teman yang ingin ngulik-ngulik tentang bisnis kuliner, bisa banget. Pundis juga udah punya platformnya gitu ya. Mulai dari YouTube yang tadi udah disampaikan, ada 1.000 video edukasi tentang bisnis kuliner yang teman-teman dapat akses secara gratis. Selain itu juga ada artikel-artikel yang Pundis hadirkan juga untuk rekan-rekan, untuk teman-teman secara gratis juga. Baik, rekan-rekan, kita sudah masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Saya informasikan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja drop pertanyaannya melalui kolom Q&A. Baik, Mas, ini udah banyak juga nih pertanyaan yang masuk. Izin saya bacakan. Silakan. Ini tadi sedikit disinggung juga nih di awal-awal berkaitan dengan influencer gitu ya. Nah, dari Mas Amin Solihin nih, mau bertanya katanya, kapan waktu harus mulai memakai jasa influencer untuk pengusaha kecil katanya nih Mas. Ya, oke. Saya sambil share screen ya. Ya, kalau sudah ngerti dengan namanya framework, kapan kita menggunakan influencer? Tergantung. Ya, Masnya harus melalui dulu ya 4 tahap yang di arah sini. Ya. Jadi kapannya itu tergantung dengan targetnya kita apa, berapa number spesifiknya, ya teori atau framework atau best practice-nya seperti apa, insight-insight-nya sudah dipelajari dulu seperti apa, sudah diide dan lain-lain, baru kemudian jawabannya, oh
kita kayaknya harus pakai produk baru deh. Oh, kita harus bikin produk kita ini namanya lebih menarik deh. Misalnya contoh, nama kita andalannya produknya adalah sop buntut. Ya. Tapi lucunya ya, di buku menu ya, produk yang namanya sop buntut ini cuman dikasih nama sop buntut. Udah aja. Nah, lihat. Ya. Masalahnya adalah ketika kita sudah mempelajari, oh iya ya, ternyata kalau Mas Rex bilang, kalau bicara teorinya, kalau bicaranya adalah menu, ya nama menu itu teorinya. Teori ini bisa dicek di artikel-artikel Pudis ya, banyak ya. Nama menu itu harus menunjukkan sesuatu yang sangat spesial. Nah, itu otak itu bisa mikir gitu karena teman-teman baca artikelnya. Artinya di Insight Base ini teman-teman tuh ngumpulin berbagai informasi tentang nama menu dan buku menu. Ya, ternyata kata Foodies ya, kata Mas Rex itu tuh harus nama tuh harus spesial kalau kita jualannya sop buntut. Misalnya sop buntut Cipaganti ya, atau sop buntut dinosaurus, atau sop buntut siapa namanya, misalnya Mas Budiman, sop buntut Mas Budiman, yang secara teori harus dikasih tagline juga di bawahnya, sop buntut Mas Budiman, buntutnya copot-copot, wah saking lembutnya tuh misalnya. Ya. Ini kan satu proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, oh iya bener ya, kita harus kasih nama sop buntut Mas Budiman. Pakai ya skrip di bawahnya, sop buntutnya copot-copot, atau sop buntutnya nggak nyangkut di gigi. Artinya apa sop buntut Mas Budiman itu? Artinya lembut banget. Nah, dari situ baru kita pikirin gimana ya caranya memperkenalkan ini. Oh, kita harus pakai KOL. KOL-nya datengin ke outlet. KOL-nya di brief bahwa ini sop buntut, coba teman-teman makan. Dijamin nggak nyangkut di gigi. Nanti KOL baru ngomong, wah guys gila banget guys, sop buntut Mas Budiman ini. Ya sama sekali nggak nyangkut di gigi guys, lihat guys gitu. Saking lembutnya. Ya barulah kemudian terkenal, FYP banyak yang datang mau beli sop buntut Mas Budiman. Lihat, di mana KOL perannya? Di ujung. Ya. Setelah melalui proses saya pengen naikin sales saya, best practice-nya tentang nama menu atau buku menu begini, saya harus belajar ilmu-ilmu dulu tentang buku menu, nama menu, dan lain-lain. Saya bikin ide-idenya, baru akhirnya idenya muncul, saya kasih nama sop buntutnya Mas Budiman, saya kasih nama tagline-nya Mas sop buntutnya ngangkat gigi, baru saya bayar KOL. Itu udah paling ujung. Lihat ya, cara berpikir itu begitu. Jangan belum sales turun bayar KOL, mau bayar apa? Ya, makanya banyak orang yang habiskan duit di KOL nggak dapat hasil apa-apa kecuali zong. Bukan salah KOL-nya, ya salah yang pakai. Loh, kok bisa masalah yang pakai? Ya iya, karena nggak ngerti cara pakai KOL seperti apa. Ya, nah itu hal simple yang harusnya dipahami. Nah, semoga menjawab ya. Oke, semoga terjawab ya Mas untuk pertanyaannya, dan sebetulnya program-program tersebut akan dibahas ya Mas ya di program Foodies di workshop Sales Marketing Days ke-13. Pendaftarannya juga masih dibuka nih teman-teman, luar biasa. Sekarang masih ada pertanyaan juga nih masuk dari Mas Rio nih Mas. Halo sore Mas Rex, perkenalkan saya Rio dari mohon tips bagaimana cara menyasar market B2B. Terima kasih Mas, seperti itu katanya. Sama nih, kita ngomong B2B sekarang. Ya, oke, saya mau naikin jualan nih dari B2B market gitu. Ya, apa framework theoretical best practice-nya B2B itu apa? Kalau teman-teman nggak tahu teorinya, nggak tahu ilmunya, cara menggarap B2B itu seperti apa, strateginya, bahwa B2B itu harus melakukan personal approach, misalnya harus seperti apa dan lain-lain, dan nggak akan kepikiran dan idenya apa, dijamin. Ya. Tapi kalau sudah ngerti framework yang tadi saya tampilkan bahwa oke, saya mau target B2B nih, ya teorinya B2B ini tuh bisa di approach dengan
ya strategi yang begini begini begini. Ya, contohnya misalnya oh theoreticalnya ini F&B ini best practice-nya tuh bisa di-approach melalui misalnya Google Ads. Ya, melalui misalnya konten-konten B2B yang powerful. Ya. Kemudian melalui approach tim sales khusus B2B. Nah, tiga pendekatan best approach-nya nih. Nah, di sini kan kita gali kemudian, ya. Kalau pakai ads tuh kayak gimana ya? Insight-nya. Ah, ini kalau nggak ngerti ya udah lewat, ya bingung sendiri gimana caranya. Nah, tadi saya bilang bagaimana menemukan ide. Ide itu bisa ditemukan dengan cara 5 hal. Ya, ya insight based tadi. Pakai data, pakai fakta, pakai informasi, pakai knowledge atau pakai mentor. Ya. Pakai data, pakai informasi bisa. Bagaimana caranya? ChatGPT. Ya, atau search di Foodies. Bagaimana melakukan B2B dalam F&B business? ChatGPT. Munculin 20, baca. Oh iya juga ya. Ternyata bisa kayak begini yang poin nomor 2 ya. Gitu. Atau baca di artikel Foodies. Oh, kalau Foodies B2B ini ada 10 cara ya. Gitu. Kemudian dicarilah strategi-strategi kontennya di TikTok, di Google, Google Trend, Insight dan lain-lain ya. Baru kemudian muncul idenya gitu. Jadi nggak ada ide apa namanya bisnis kuliner apalagi yang lebih kompleks ya mainnya ke B2B dan lain-lain ya. Duduk boker kepikiran ide tuh nggak ada itu gitu ya. Atau duduk ngelamun lihat bintang gitu ngantuk, nggak ada idenya keluar. Ide itu hanya bisa keluar ya ketika kita paham teorinya atau best practice-nya dari belajar ya, dari pengalaman, dari mentor, kemudian kita lengkapi dengan data, fakta, informasi, knowledge yang itu kita suka bilangnya insight based. Dari situ akan muncul baru ide-idenya. Oh, oke, kita pakai Google Ads berarti. Ya. Nah, Google Ads ini begini ilmunya, pelajarin ilmunya, nggak mau pusing bayar agensi ya. Tapi kan kita harus paham ya apa yang kita menggunakan Google Trend atau Google Insight. Kita cari kalau B2B yang paling banyak dicari kata-katanya apa ya? Wah, ada 30 kata-kata nih yang biasanya dicari dan jumlah pencariannya ada 50.000 pencarian nih sebulan nih. Wah, ini kalau gue dapet 500 aja yang kontak ya, closingnya 10 udah selesai bisnis gue. Ya. Nah, disitulah dan kenapa ilmu itu penting sebetulnya, framework itu penting. Ya, idenya banyak nanti kalau udah paham gini-gini. Ya, tapi yang penting itu tadi pancingnya ini nih. Nah, ini framework ini pancingnya dan gitu. Oke, luar biasa. Semoga terjawab ya Mas pertanyaannya. Dan selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari username-nya Omar Abah. Dalam proses evaluasi target penjualan, bagaimana kita membedakan antara kegagalan strategi dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi hasil, serta apa tindakan lanjut yang harus kita lakukan. Seperti itu katanya, Mas. Iya, kalau sudah dapat idenya melalui proses 1 dan 4 yang bagus, ya, kemudian kita sudah validasi 1 sampai 5 tuh ya, proses internal masih, kemudian kita eksekusi. Nah, faktor yang membuat ini bisa gagal itu macam-macam. Ya, bisa jadi faktor di mana dalam proses menciptakan idenya, insight-nya itu masih kurang tepat. Ya, misalnya kurang riset, kurang banyak baca, kurang apa. Nah, ini biasanya nih kalau ada satu ownernya udah bilang, bikin ini aja nih. Nah, itu ada kemungkinan tuh gagal tuh. Ya, karena tidak melalui satu proses atau satu flow yang baik, gitu ya. Kalau kita mau mendapatkan hasil terbaik, tentu ada prosesnya. Ya, bukan berarti tidak mengikuti proses tidak akan mendapatkan hasil terbaik. Bisa-bisa aja. Tapi lebih ke hoki-hokian. Ya, tapi kalau kita mengikuti proses ini 1 sampai 5 ya, probabilitas untuk berhasil itu lebih besar kemungkinan. Ya, tapi balik lagi, ketika dalam proses ini apakah teman-teman ini memahami frameworknya, ilmunya dan lain-lain. Kadang-kadang ya, masalah capability dan kompetensi itu juga jadi masalah. Ya, dalam menciptakan, dalam menggali insight. Makanya harus dibekali itu ilmu-ilmu itu. Nah,
Kedua juga bisa terjadi gagal dalam konteks eksekusi. Karena ketika mengeksekusi segala sesuatu kan melibatkan semua divisi. Ya, melibatkan operasional. Kita orang marketing nih, ya eksekusi nih ada NPL baru. Oh, ternyata operasionalnya buatnya ngaco nih produknya. Ya, SOP-nya belum dibuat dengan yang betul dan lain-lain. Bisa jadi terjadi. Itulah kenapa kuncinya dan harus melakukan evaluasi dan review setiap minggu, meeting dengan semua yang terkait. Ya, marketing, finance, ya, operasional, ya kalau butuh yang lain ikut, supply chain dan lain-lain. Tapi tiga ini biasanya ikut, operasional, marketing, dan finance. Lakukan itu setiap minggu, tidak boleh tidak. Ya. Jadi ia evaluasi review terkait dengan satu implementasi program atau strategi itu dilakukannya pendek-pendek. Ya, kalau bisa paling lama seminggu, tapi bisa jadi angka-angkanya bisa dikeluarkan setiap hari biar kelihatan tuh. Bisa kalau pakai POS, ya nggak susah kok. Ya bisa dilihat tuh, ya perform daily itu bisa dilihat ya, dikomparasi dengan misalnya minggu sebelumnya di hari yang sama, seperti itu. Nah, jadi ini kuncinya dan ya yang penting tuh ikhtiar kita itu sudah terbaik lah gitu ya. Ini udah eksekusi tapi ikhtiarnya belum terbaik, belum belajar ilmunya, nggak cari data, nggak menggali informasi dan lain-lain. Terus ya udah kita jalan aja, Bismillah. Iya, nggak begitu caranya. Ikhtiar itu harus sesuatu yang sudah kita lakukan yang terbaik dulu. Ya, baru kemudian kita eksekusi. Ya, nanti banyak problemnya bisa jadi banyak, tapi setidaknya sudah dipagari dengan review weekly. Ya, weekly. Wah, ini salah nih. Kita nih harusnya begini nih. Ayo perbaiki lagi minggu depannya. Wah, udah mulai agak bagus nih. Oke, kita pertahankan, kita perbaiki lagi seperti ini. Nah, itu yang harus dikerjakan dan Oke, luar biasa. Terima kasih Mas atas jawabannya nih. Ada pertanyaan nih dari Mas Leo Bagus. Secara langsung kayaknya nih. Silakan Mas. Halo, Ada yang ingin selamat sore, Kang Rex Marindo. sore-sore Kedengaran Mas. suara saya? Ya, Saya Leo kedengaran. Bagus dari Bali. Ya, Mas Teo. Rencana ada ide nih buat rice box tempe saus crispy, tempe crispy isi saus gitu. Ya, Ah, gimana, Mas? itu kan ide saya, tapi kan saya kan dulu kan pernah bikin rice box katsu, namanya Afro Katsu kalau tahu di Kuta, lagi di Bandung di depan Hmm. Unpad itu. Karena Ah, udah diambil teman saya kan biasalah kalau jualan gitu kan ada masalah pasti kan. Ya. oke. Nah, itu maksudnya kalau ini kan saya mau mulai sendiri nih. Apakah Ya, kalau pengusaha kuliner itu diajarkan dari awal sampai akhir kah untuk guidance-nya gitu? Apakah rekomen gitu? Soalnya kan dengan oke. harga segitu kayaknya worth it gitu sih saya lihat. Mungkin bisa diyakinkan saya gimana, Kang Rex, dengan Oke. fundamentalnya. Makasih. Jadi Nuhun. gini Mas Leo, jadi kalau MBK, kalau yang memang ada offline itu ada MBK ya di SPK, Bandung. Kak. SPK. Nah kalau SPK sih sebetulnya gini, itu kita udah buat modulnya panjang, ya memang panjang modulnya. Ya ada 140 modul yang bisa belajar di situ. Nah cara belajarnya ya, kalau kita udah mulai jalanin bisnis itu nggak harus step by stepnya, tapi ambil yang ketika dibutuhkan. Misalnya, wah ini saya butuhnya tentang wow faktornya nih. Ya itu satu ya. Kedua, nanti kan ada sesi-sesi mentoring. Ya, di Hmm, mana itu bisa mulai bertanya juga. Ya, wah ini strategi dan lain-lainnya sorry. gimana. Ya, cuman menurut saya ya, kalau yang sudah menjalankan bisnis ya lebih butuh yang lebih praktis untuk diskusi dalam waktu cepat ya. Foodies itu ada solusinya mentoring. Ya. Nah, mentoring itu menurut saya lebih praktikal dan lebih apa ya, lebih ad hoc lah, ya, lebih cepat. Jadi contoh begini, kita Oke. ngobrol nih nanti, wah Mas saya ini ada ide begini-begini. Kemarin ya contoh ya, ada yang datang nih mentoring. Mas kita mau bikin ayam goreng begini-begini. Balik-balik idenya berubah, bukan ayam goreng. Ya, Balik-balik idenya berubah. Bagaimana sorry. kalau jangan ayam goreng, jangan ayam goreng seperti Ciganea, ya ada Ciganea tuh namanya di situ. Kenapa nggak bikin? Saya kasih contoh ayam kukus Pasundan, misalnya. Saya kasih contoh. Saya bukain TikToknya, saya buka apa dan lain-lain. Nah akhirnya, oh iya juga mas ya.
kayaknya ini lebih potensial ya. Kalau menurut saya, yes, itu lebih potensial karena kategorinya sudah jadi. Ya ayam kukus, ya seperti ayam geprek atau ayam Saudi atau ayam apa. Kategori ini penting nih. Ya ketika ngejalanin bisnis. Untuk apa? Biar bisa lebih dikenal dengan lebih cepat. Ya strateginya gimana? Nah, kalau butuh yang begini, saya sih saraninya mentoring. Karena kalau SPK tentu dia didesain untuk yang benar-benar dari nol dan mempelajari setiap ilmunya dulu. Ya, nah jadi itu kayak gitu, Mas Leo. Nanti Kalau di-consider aja gitu. kalau mentoring itu kelas apa tuh namanya tuh? Kalau mentoring, Wildan bisa ditaruh ya. Kalau mentoring nggak ada kelasnya, Mas Leo. Itu individual. Oh, Ya, kalau ke mentoring konsultan gitu berarti teman-teman ya? ya, seperti konsultasi, ada Mahal jamnya, dong. ya. Nah, nanti bisa tanyakan ke Oh teman-teman ya. foodies. Mungkin khusus di acara ini, Wildan bisa kasih special price nanti ya dengan Ya, teman-teman sales ya, gitu, 3 orang pertama ya. gitu ya. 3 orang pertama, atau gini deh, lima 5 orang orang pakem tuh. pertama ya 5 orang. nanti teman-teman dikasih special price ya, Wildan nanti diskusiin dengan tim. Tapi gini ya teman-teman ya. Mahal, murah, itu sangat relatif sekali. Kalau teman-teman bisa mendapatkan input atau masukan yang seperti tadi saya kasih contoh. Ya, sebelumnya saya kasih contoh pernah. Ya, ada satu pengusaha bilang, wah mas mahal ya mentoringnya. Nggak mahal, nanti sini saya kasih tahu idenya. Hari ini, ya dia sudah punya 13 gerobak. Jualan apa? Idenya sederhana aja saya bilang, ya kamu daripada jual begini-begini, kenapa nggak jualan pentol urat? Nah, lihat, pentol urat. Ya, saya kasih belakangnya tambahan. Kamu jual pentol urat kasar. Brandingin kasarnya. Dapetin Kasar. teksturnya, uratnya yang seperti ini. Ya, akhirnya sekarang udah 13 gerobak Mas dari nol. Berarti itu Ya, Kang Marindo tuh unique sellingnya dibikin tagline-nya kasar itu ya, apa penekanan katanya kasar itu ya soalnya betul. Jadi saya jokesnya gitu kasih ya. idenya kalau semua orang jualan bisa pentol urat, tapi pentol urat kasar kan nggak ada. Nah, lihat, yang saya omongin itu kayak murah banget. Ya, kalau tahu, kalau nggak tahu, ya ternyata murah sekali ya mentoring dengan foodies itu karena udah jadi 13 gerobak dari nol. Tapi kalau Gitu. mentoring itu lebih saya yang nanya aktif atau gimana, Kang? Both side, tergantung mentoringnya apa. Ya, biasanya kalau mentoring itu banyak, nanti bisa di Vildan taruh ya flyernya. Wadah. Mentoringnya apa? Kalau mentoringnya ide bisnis, ya tentu mentornya akan banyak. Tapi mostly kalau namanya mentoring, ya mentoringnya banyak ngomong, Mas. Gitu. Oh iya, Kan iya, lagi benar. nanya ya. Kalau 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 ya saya paham yang dimaksud ya. Kadang-kadang kalau kita hire-nya seperti coach, dia nanya balik seolah kita mendapatkan jawaban kita melalui diri kita sendiri. Nah, kalau Buddhis enggak ya. Kalau Buddhis nanya apa, ide apa, habis itu kita yang ngomong gitu. Karena kita tuh praktisi ya di F&B business dengan banyaknya sekali bisnis dan apa namanya studi-studi case kita gitu, Mas Leo. Bisa milik praktisinya nggak ntar kalau saya mau Bisa, bisa. konsultan. Ada. Nanti bisa ditaruh di kolom chat ya teman-teman ya, flyernya juga. Sorry Itu ya Mas Leo ya. Kang Rex, bisnisnya apa Kang? Kalau makanannya di bidang Kalau sekarang sih, kalau masa lalu semua orang udah tahu bisnis saya apa. Tapi tadi saya oh, bilang, ini hanya untuk cerita blind spot. Kalau saat ini, jago banget ya, soalnya. Ya. kalau saat ini cukup banyak. Tapi saya nggak personal branding lagi aja dan tidak mau dikenal di bisnis-bisnis yang kita jalankan. Cuman nanti kalau ikut kelas, MBK, mentoring, nanti saya ceritakan bisnis apa. Poinnya Bisa bisnis-bisnis yang kita jalankan sekarang ya ada bakery, ada coffee, kemudian ada kue basah, kemudian ada berbagai macam-macam lagi yang it's a big big number dari nol. Ya, beberapa dari nol, beberapa yang kita lakukan invest gitu. berarti grup berarti ya jatuhnya ya. Ya, betul. Kita punya grupnya. Hebat Kang. Jadi foodies Sorry itu. Kang ya. Ya, nanti dah. Ya. Sip, sip, Mas Leo. Ya, Nanti nanti Kang Rex. diupdate lagi ya. Kapan yang lain ya. Oke. Ya. Kang Widan, Siap. Sukses ya. itu ya flyernya Kang ya, tolong ya Ya. flyernya. Oke, baik Mas Leo. Nanti akan kami hubungi kembali lewat tim customer service-nya Foodies. Baik, Mas Rex, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas. Dari Mbak Dian Pramudia.
Saya dengan Dian dari Enggal Group. Mas Rex, bagaimana membuat menu paket yang tepat untuk meningkatkan sales katanya seperti itu, Mas. Ya, ini mana ini Enggal ini yang mana ini Firdan? Gitu. Jadi gini, balik lagi prosesnya lihat ya. Oh, saya ditantang oleh perusahaan untuk meningkatkan sales ya melalui EPC berarti, bukan TC. Bisa jadi TC juga ya. Tapi ini cenderung kalau paket itu larinya ke EPC, average per check ya. Nah, targetnya berapa? Ya, EPC yang mau dinaikkan gitu ya. Nah, kemudian dari situ ya Mbak Dian harus mempelajari data dulu. Ya, data dari POS di product matrix-nya Mbak Dian pelajari. Ya, oh ternyata rata-rata konsumen ya yang datang pasti belinya ini, ketemunya ini. Nah, itu data itu kelihatan tuh nanti. Ya, rata-rata tuh kalau beli ini pasti belinya es teh manis gitu ya. Dan kalau datangnya bertiga, rata-rata tuh ngambilnya pasti ini dan begini gitu ya. Nah, dari situ baru kita dari data itu ya, baru kita lihat nih. Oh, kalau gitu saya susun menu paketnya begini aja nih. Ya, yang mempermudah customer untuk nggak mikir lagi. Ya, begitu datang, Kak, kita punya paket yang ini nih, Kak. Ya, sudah apa namanya bakso Malang komplit plus es teh manis ya. Kakak bisa beli 2 deh atau beli 3 dapat 4 es teh manis. Contoh seperti itu. Itu satu contoh dari data product matrix. Tapi kita juga bisa pelajari dari kompetitor. Ya, kita perhatikan nih, McDonald, kemudian bakso-bakso lain. Mereka kalau bikin paket gimana ya? Oh, dia kombinasinya antara menu berat, snack, dan minuman misalnya. Nah, ini menarik nih. Kita bisa strategiin juga nih paket begini nih, kalau begini. Nah, itu insight-nya ya, insight base tadi datang dari kompetitor. Nah, perhatiin ya. Artinya apa? Ya, ide itu banyak pasti. Kalau paham bagaimana mengelola yang tadi insight base. Ya, data, fakta, informasi, knowledge, dan wisdom atau experience. Disingkat DAVICOM. Ya, kuncinya tuh di sini. Ya, banyak ide itu. Nah, ide-ide ini biar relevan harus base-nya target. Ya, dan framework atau best practice yang jelas. Ya, sehingga nanti ide-idenya munculnya banyak tuh kalau diajukan ke pimpinan, itu ngomongnya begini, Pak, saya udah pelajari data product matrix kita, rata-rata pembelian itu beli produknya begini, Pak. Ya, dan minumannya begini. Bagaimana kalau beli ini dan ini, kalau beli 3 dapatnya bakso goreng nih, Pak. Ya, ini rata-rata akan ambil kemungkinan orang. Ya, mereka nggak perlu antri lagi karena akan ambil paket bakso Malang lengkap, duduk di meja, ya datang 3 plus 3 bakso goreng plus 3 es teh manis. Nah, itu langsung size bulknya kita gede, Pak. Ya. Nah, itu contoh dan ya tentu best practice-nya ya tadi. Setelah dapat idenya divalidasi dulu. Ya. Dan kadang-kadang gagal kalau sudah melalui semua proses ini tuh hal yang wajar ya. Nggak semua hal, saya juga banyak gagalnya dalam implementasi ide, tapi nggak apa-apa, itu satu proses. Ya setidaknya gini, gue udah melalui 5 langkah, pun kalau gagal, oh oke, ada faktor lain, kita coba lagi. Ya, mana tahu percobaan berikutnya berhasil dengan ide yang lebih relevan lagi. Nah, jadi gitu ya, gitu. Rajin nih dari Enggal nih, ya. Gitu. Oke, luar biasa banget nih. Terima kasih banyak Mas Rex atas Sama-sama. materi, baik itu materi yang tadi telah disampaikan ataupun jawaban-jawaban nih dari teman-teman foodpreneurs yang ada di rumah. Benar-benar nggak kerasa banget nih kalau ngomongin bisnis kuliner 1 jam 2 jam itu nggak cukup gitu ya Mas Rex ya. Perlu banyak waktu gitu ya untuk apa namanya menggali lebih detail tentang bisnis kuliner. Banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf belum bisa kita jawab satu persatu. Tapi tenang aja, pertanyaan dari teman-teman akan kita tampung dan jawabannya akan kita rangkum melalui program-program yang Foodies hadirkan. Nah, pendaftaran workshop offline sales, marketing, dan sosial media for F&B Business Batch ke-13, pendaftarannya masih dibuka nih teman-teman. Akan dilaksanakan secara offline di Kota Bandung, tepat pada tanggal 13 hingga 15 Agustus 2025. Di program tersebut akan ada Mas Rex Marindo, Mbak Stefani Kurniadi, dan juga ada Mbak Cindy Alfionita.
selama 3 hari di program ini, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali insight menarik nih dari para praktisi yang tentunya berpengalaman di bidangnya. Di hari pertama, akan bareng Mas Rex Marindo berkaitan dengan membahas marketing strategi. Di hari kedua, bareng Mbak Stefani Kurniadi akan membahas tentang marketing program. Dan di hari terakhir, yaitu bareng Mbak Cindy Alfionita akan membahas secara mendetail tentang media sosial strategi. Plus juga nih, teman-teman akan mendapatkan tool secara lengkap berupa dokumen pendukung, kanvas, dan juga real study-nya. Nah, selain itu, Foodies juga memiliki program kelas omset meledak nih secara online dengan pembahasan yang tentunya bervariatif juga nih, mulai dari low budget high impact marketing, desain dan packaging yang menjual, marketing fundamental hingga wow factor untuk meroketkan omset tentunya. Nah, tentunya hanya teman-teman yang mengikuti program atau webinar kali ini akan ada harga spesial yang telah disampaikan oleh Mas Rex barusan juga ya. Workshop Sales Marketing dan Social Media for F&B Business batch ke-13 dari harga normal 13.499.000, teman-teman cukup membayar di 7.990.000-an aja nih. Hemat 5 juta rupiah. Bisa tambah hemat juga dengan paket bundling cukup membayar di 19.499.000. Untuk program yang lainnya, yaitu program paket kelas omset meledak dari harga normal 1.495.000, teman-teman cukup membayar di 200 ribuan aja nih. Wah, luar biasa murah banget gitu ya teman-teman. Program-program tersebut dapat teman-teman klaim promonya dengan screenshot layar yang ada di depan teman-teman, lalu klaim melalui customer service-nya Foodies. Nah, selain itu juga nih, yang tadi udah disinggung-singgung gitu ya, di program mentoring gitu ya, teman-teman dapat disesuaikan mulai dari mungkin ada permasalahan ataupun ada kendala di bisnisnya, bisa banget teman-teman mentoring bareng tim dari Foodies yang tentunya udah expert gitu ya di bidang-bidang tertentu. Tentunya tadi udah disampaikan juga oleh Mas Rex, untuk 5 orang tercepat nih untuk mentoring akan ada potongan harga khusus untuk teman-teman yang mengikuti free webinar kali ini. Wah, jangan sampai kelewatan promo-promo tersebut, teman-teman dapat klaim dengan cukup membayar di 500 ribuan aja, teman-teman. Wah, jangan sampai ketinggalan karena program-program ini hanya berlangsung atau promo-promo ini hanya berlangsung di free webinar kali ini. Baik, Mas Rex dan juga rekan-rekan, kita udah masuk nih di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Rex Marindo atas pemaparan materi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan dari Foodpreneur semua. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan berkah bagi Mas Rex dan juga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Pastinya terima kasih banyak kepada seluruh Foodpreneurs yang telah aktif berpartisipasi di free webinar kali ini. Dan apa yang dipelajari tentunya bisa dimanfaatkan atau bisa diimplementasikan secara sukses di bisnis kulinernya masing-masing. Baik, terakhir teman-teman, jangan lupa untuk mengklaim gratis magazine edisi multi-channel sales. Teman-teman dapat klaim e-magazine dengan hanya mengisi form absensi yang dikirim melalui kolom chat. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Sampai jumpa di kelas atau free webinar Foodies berikutnya.